Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dan Bapak Ibu peneliti BRIN. Semoga sehat selalu. Jadi hari ini kita akan kembali melakukan podcast, yaitu mengenai tema ASN yang berakhlak gitu. Jadi sebelum kita mulai podcast, saya mau memperkenalkan narasumber kita hari ini. Jadi yang pertama itu ada Dr. Topan Setiadipura. Jadi beliau adalah Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN. Kemudian ada peneliti senior dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Dr. Hastangka dari Pusat Riset Pendidikan. Pusat riset gitu. Bagaimana sih Pak Topan ini memaknai dan mengimplementasikan core value berakhlak ini dalam menjalani karir dan kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin poin utama dari berakhlak kan tentu yang pertama itu ya, berorientasi pelayanan. Ini bagaimana knowledge kita, khususnya di teman-teman PRTRN, knowledge teknologi reaktor nuklir ini, bagaimana bisa membawa manfaat gitu bagi bangsa dan negara. Itulah bentuk pelayanan. Ini yang pertama kita define ke teman-teman, apa sih? Pelayanan kita tentu beda dengan teman-teman lain. Di sini kita melayani dengan kompetensi kita, dengan kemampuan kita di teknologi reaktor nuklir yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, ini yang membuat kita semangat pulang dan pergi setiap hari. Bagaimana bisa create something yang useful gitu. Itu mungkin ya, pokoknya sampai di Indonesia ada reaktor nuklir berdiri ya Pak Topan ya. Insya Allah. Terus maju terus pantang mundur. Oke. Next Bu Astutiati, dipanggilnya Bu siapa? Saya dipanggilnya Titut. Oh, Bu Titut, iya. Jadi kan sekarang lagi hot vaksin merah putih ya Bu. Bagaimana Ibu melihat berakhlak ini jika dikaitkan dengan profesi Ibu sebagai peneliti senior di bidang vaksin tersebut? Silahkan. Terkait dengan vaksin merah putih, kalau saya melihatnya hingga saat ini kan Indonesia tuh belum punya ya vaksin sendiri gitu. Jadi kalau memang kita berorientasi pelayanan, menyumbangkan yang terbaik untuk bangsa, di situ sebenarnya kalau saya melihatnya kesempatan kita sebagai peneliti itu membuat sesuatu yang baru, yang terbaik buat bangsa kita yang sebelumnya belum ada, kita bisa create insya Allah ke depan. Mas Pak Hastangka juga sebagai CPNS nih, bagaimana memaknai berakhlak ini gitu, jika dilihat sebagai pendatang baru di BRIN? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan yang menarik ya bagi kita sebagai seorang yang masuk di dalam ekosistem baru. Apa yang kita lihat ya, kita bicara berakhlak itu bicara dua hal ya. Tidak hanya moral value, tapi juga poin pentingnya adalah moral guidance. Jadi berakhlak ini tidak sekedar dimaknai sesuatu yang abstrak, tapi menjadi acuan moral guidance kita sebagai seorang peneliti yang baru masuk ke dalam sistem negara. Maka kita harus menjalankan sistem moral itu menjadi bagian penting ekosistem kita dalam berpenelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tova dan juga saya manggilnya Mbak Titut seperti itu. Ada satu sisi kita punya idealisme melayani, gitu kan, bangga melayani bangsa. Tapi kita juga dibenturkan pada suatu kondisi bahwa untuk melayani kita perlu sumber daya. Untuk sumber daya kita perlu kapital. Itu sebenarnya itu masalah klise, tapi kan tidak bisa dielakkan kita menghadapi itu gitu. Sedangkan kita punya idealisme yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat. Nah, benturan-benturan seperti itu. kalau kita bisa memprioritaskan apa dulu yang harus dilakukan gitu, sehingga semuanya itu berjalan antara idealisme dengan friksi ekspektasi dengan realitas, itu kita harus memilih yang mana. Di satu sisi adalah penting sekali untuk menjaga semangat itu gitu supaya nggak di tengah jalan itu kabur gitu. Nah itu barangkali ini ya itu yang utama. Terus yang kedua sebenarnya ketika kita berorientasi pelayanan kemudian sebagai core kompetensi kita sebagai peneliti sebagai ilmuwan gitu lah ya, ini kalau membangun bangsa itu tentunya yang utamanya tadi dengan penelitian kita, invensi kita. Kemudian di sisi lain kalau sekarang sih saya melihatnya ya sesuai dengan semangatnya BRIN itu adalah yang mendekatkan diri dengan universitas itu saya pikir sesuatu yang baik gitu, karena dengan demikian kita bisa meneruskan semangat kita ke generasi yang lebih baru sehingga ke depannya itu akan ada improvement gitu. Ketika masa kita seperti ini, mungkin di depan dengan kita punya mahasiswa bimbingan kita gitu, kita menularkan semangat kita gitu. Insya Allah ke depannya kondisi itu akan improve sedikit demi sedikit. Mungkin tidak di masa kita menikmati kondisi ideal riset, tapi di masa depan gitu ya, insya Allah itu akan jadi Indonesia yang lebih keren lah di bidang riset. Pertama kebetulan ya saya sendiri, kita mungkin generasi yang hidup dan tahu Indonesia itu seperti apa lah. Artinya kita secara realita tentu. Artinya kita tentu cinta, tetapi kita juga ngerti Indonesia ini seperti apa. Jadi ekspektasi kita tentu ada limitnya. Dan tadi ketika saya bilang do our best, itu penting juga kita tekankan bahwa final result itu is not in our hand, gitu. Tidak di tangan kita.
kerjaan kita ke teman-teman, do our best, ini yang harus kita lakukan sebaik mungkin. Setiap ada kesempatan kita kejar sebaik mungkin. Kalau gagal, ya kita cari lagi momentum-momentum lain. Ini mungkin saya nggak tahu dalam akhlak itu apakah adaptif itu ya. Jadi menyesuaikan sebenarnya. Ada adaptif, iya betul. Pelayanan kita itu seperti apa sih? Idealnya seperti ini. Mungkin apalagi Mbak Titut yang sejak SMA di luar negeri, mungkin wah saya pengen begini-begini mengkonsep ya dari awal. Ketika nyampe ke sini, ini kita harus mengadaptasi sendiri, mengadaptasi sesuai kondisi ya. Dan dari akhlak kalau boleh saya bagi, menarik sebenarnya. Ada yang challenge-nya itu level personal. being apa itu accountable and competence itu bagi saya agak personal ya. Karena itu bisa kita kerjakan secara personal. Tapi yang sisanya ini yang memang agak berat karena itu terkait dengan orang lain. Kita harus harmonis karena ternyata saya mau ke sini kok, dia ke sini. Bahkan kita sudah sepakat mau ke sini kok nggak ke sini juga. Artinya hal-hal yang seperti itu yang mungkin perjuangannya lebih berat ya. Kalau kita mau kompeten sebenarnya sebagai peneliti bisa aja, apalagi bidang seperti saya ya, yang komputasi nih Mbak. Mungkin dengan Mbak Titut agak beda. Komputasi saya bisa sendiri pakai laptop gitu, ngurung diri di kamar tanpa peduli orang lain, itu satu perjuangan membangun kompetensi sendiri. Tapi akan lebih seru ketika masuk di fase berkembang bersama. Nah, di situ perlu adaptif, harmonis, dan lain-lain, termasuk kolaboratif ya, yang terakhir itu fase kedua yang mungkin lebih berat ya. Langsung aja nih harapannya nih sekarang. Oke, dimulai dari Pak Hasnaka dulu deh sebagai CPNS BRIN 2022. Harapannya nih untuk BRIN ke depannya seperti apa nih supaya ya, kita semua sivitas BRIN bisa menjadi role model sebagai ASN-ASN lain untuk apa ya, menjadi acuan yang paripurna untuk bisa mengimplementasikan core values berakhlak ini di Indonesia. Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Jadi harapan kita sebagai seorang yang masuk di dalam sistem yang baru ini berakhlak tidak hanya untuk orang per orang, tapi kita mengharapkan berakhlak itu menjadi moral institutions. Nah, ini yang penting dan ini tidak pernah dibahas. Kita mengharapkan ke depannya itu menjadi moral kelembagaan. Supaya apa? Itu masuk ke dalam satu sistem, seluruh sistem di dalam BRIN itu memang betul-betul berakhlak. Jadi tidak person per person, tapi kita mengharapkan bagaimana ini menjadi ekosistem besar. Nah, itu yang kami harapkan terkait dengan value berakhlak ini. Kalau orang Inggris tuh bilang with privilege comes responsibility gitu. Buat apa sih kita pulang ke Indonesia ketika kita sebenarnya dengan kita meniti karir di bidang sains di luar negeri, kita bisa mendapatkan bukan saja kepuasan money gitu ya, tapi juga kepuasan intelektual gitu kan, dibandingkan di sini yang dana penelitian pun sulit gitu. Tapi setelah itu kan pilihan ya. Ketika kita sudah memilih, tentunya kewajiban kita adalah berkomitmen dengan pilihan kita gitu. Sebagai ASN BRIN yang kalau saya sebagai periset tentunya kewajiban saya gitu untuk menjalankan tugas saya sebaik mungkin itu, dan harapannya itu bisa difahami oleh seluruh sivitas BRIN gitu. Aduh, bilangnya sivitas jadi kayak bapak ya. Kemudian juga sistem di BRIN sendiri, harapannya ya kalau seluruh sivitas BRIN itu paham masing-masing perannya itu seperti apa gitu ya. Harapannya memang ke depannya sistemnya itu juga akan semakin mendukung supaya masing-masing sivitas itu bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik lagi. Jadi itu seperti seperti roda gitu ya, roda gerigi gitu kan, saling ada keterikatan satu sama lain. Wallahu alam, itu sih kalau dari saya. Terima kasih, Mbak. Iya, baik, menarik Bu Titut. Jadi memang ketika memutuskan pulang ke Indonesia ya harus ikhlas, niatnya ikhlas mengabdi demi Indonesia gitu yang saya tangkap ya, Bu ya. Oke, terus terakhir nih singkat aja Pak Tupan, harapannya untuk para CPNS BRIN baru tahun ini dan BRIN ke depannya itu seperti apa? Ya, mungkin saya coba singkat. Pertama, tentu tetap bermimpi. Teman-teman saya yakin adalah orang-orang yang punya mimpi yang besar. Tetap bermimpi dan rajinlah mengkomunikasikan mimpi teman-teman, baik ke sesama kolega maupun ke bosnya, ya rajinlah mengkomunikasikan dan pasti akan menemukan cara mengkomunikasikan mimpi yang baik. Karena kadang orang lain tidak setuju, disitulah teman-teman mengerti, oh mungkin saya salah menyampaikan mimpi saya. Gitu. Selanjutnya mungkin being humble, bahwa bisa jadi ada mimpi orang lain yang lebih bagus. Jadi bisa jadi ada orang lain yang punya mimpi yang lebih hebat dari mimpi kita ternyata. Nah di situ teman-teman perlu being humble, oke, I buy the dream, saya beli mimpi orang lain, dan itu being humble, jadi jangan kekeh. Karena bisa jadi ya, orang-orang hebat ini berkumpul, bisa jadi ada orang yang lain yang punya mimpi lebih hebat dari kita. Nah itu kita perlu terbuka dan being humble, itu sangat mungkin terjadi. Dan terakhir tentu kita harus perjuangkan mimpi tersebut lah ya, sekuat. Baik ya, saya setuju tadi yang be humble itu. Jadi memang kita perlu terus, supaya bisa menerima ilmu yang baru, memang kita harus terus merasa stay hungry, stay foolish gitu. Jadi kita bisa terus meningkatkan kapasitas diri kita sebagai peneliti khususnya ya. Oke, karena keterbatasan waktu podcast kali ini,
Maka saya sudahi atau akhiri saja sesi podcast BRIN yang berakhlak kali ini. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk datang dan sharing pikiran hari ini. Ya, jadi sebagai ASN, mari kita terus mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai peneliti, mari kita terus adaptif dan bisa terus berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik. Oke, sekian podcast kita hari ini. Langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Siapa kita? Kita BRIN. Kata BRIN.